Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Terlihat teman-temanku membicarakannya kepada Pak Ruslan dan Pak Haji. Mencari jalan keluar untuk mengatasi Pak Bari yang tiba-tiba menghilang ini. Bos Anas keluar dari kamar setelah mendengar kegaduhan tentang hilangnya teman baik beliau, sekaligus pekerja beliau yang juga tanggung jawab Bos Anas. Saubari hilang? Tanya Bos Anas, yang setiap katanya terdengar getir. Iya bos, tapi mudah-mudahan beliau bentar lagi ada. Siapa tahu beliau mampir ke rumah teman beliau. Sahut Wahyu. Teman? Memangnya Pak Bari ada mempunyai teman di sini? Tanyaku kepada Wahyu. Gak tahu juga Riz, kemungkinan saja. Jawab Wahyu. Wahyu seperti keheranan saat melihat Bos Anas yang memakai sarung. Sarung yang beliau pakai pun terlihat melorot. Biasanya Bos Anas sangat jarang pakai sarung. Beliau selalu pakai celana jeans atau semacamnya. Tumben Bos Anas pakai sarung, ucap Wahyu yang memperhatikan Bos Anas yang berdiri di hadapan kami. Suka-suka saya lah, jawab Bos Anas, seperti biasanya terlihat songong. Wahyu diam saja, walaupun ia nampak masih keheranan. Gimana ini ya Pak? Teman-teman saya pun di rumah Pak Amar juga kebingungan mencari kemana, ucap Wahyu. Sebaiknya kamu pulang dulu yuk. Kita tunggu 1 jam lagi. Siapa tahu beliau nanti akan balik, ucapku. Di pinggiran sungai sudah dicari dengan detail tidak? Siapa tahu Pak Bari pingsan, ucap Pak Haji. Kami hanya mencari beliau di tempat biasa beliau duduk saja Pak. Tidak ada menyusuri pinggirannya, jawab Wahyu. Sebaiknya kalian cari juga di pinggiran sungai, ucap Pak Haji. Apa kemungkinan Pak Bari larut di sungai ya? Ucap Rihan. Tidak mungkin. Sungai di sini sungai wisata yang tidak dalam. Pak Bari pun juga sangat pandai berenang, timpal Wahyu. Ya sudah, kalian bawa senter masing-masing. Kita cari sama-sama, biar saya bantu, titah Pak Haji. Kami semua bersiap turun ke sungai, menyenter sudut-sudut sungai. Semoga saja pencarian Pak Bari ditemukan dengan selamat. Di antara kami memang ada yang menyebutkan kalau Pak Bari dibawa makhluk gaib ke lokasi lahan, tapi tidak digubris. Kalaupun kami mencari ke sana lagi malam-malam, takutnya kejadian waktu lalu saat Bos Anas hilang ujung-ujungnya hanya tidur entah di mana. Kalaupun aku meminta mencari lokasi lahan, pasti tim pembikin jembatan tidak setuju, karena mereka tahu Pak Bari tidak ada masalah di lokasi lahan. Entahlah kenapa aku tiba-tiba berperasaan buruk kepada Pak Yusuf, tapi ku tepis jauh-jauh pikiran itu. Bos Anas kembali ke kamar saat kami semua pergi ke bantaran sungai. Ternyata dari kejauhan dari tim pembikin jembatan sudah menyusurinya sejak tadi. Bahkan mereka pun ingin kembali pulang. Tapi saat kami meminta untuk mencarinya lagi, mereka pun setuju. Aku menyenter di balik-balik batu besar. Siapa tahu Pak Bari pingsan, lalu terbawa arus sungai. Apa Pak Bari punya penyakit jantung? Tanyaku. Tidak ada sepertinya Riz, jawab Wahyu. Pak Haji pun ikut serta dalam pencarian ini. Tapi beberapa orang sudah kutugaskan untuk berjaga di rumah dan mencari-cari di dalam mobil. Lumayan lama kami mencarinya, tapi tak kunjung ketemu. Badanku kedinginan akibat menceburkan badan ke sungai untuk mencari lebih detail.
Gimana? Tanyaku teriak. Tidak ada, Riz, jawab mereka bersamaan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk balik dan meneruskan pencarian besok pagi lagi. Walaupun hati kecilku berkata kalau Pak Bari ada di rumah Pak Yusuf. Karena aku tahu beliau sangat akrab dengan cara ngobrol mereka berdua pun sangat cocok. Siapa lagi kalau tidak itu teman satu-satunya Pak Bari di sini. Aku pun mengantarkan Pak Haji pulang ke rumah beliau. Beliau sempat berpesan kalau besok pagi saja pencariannya lagi. Karena kalau malam sangat bahaya dan kurangnya cahaya. Urusan kelamin Bos Anas belum selesai. Ini Pak Bari lagi yang hilang. Bos Anas kembali shock saat Pak Bari tidak ditemukan malam ini juga. Beliau menangis untuk pertama kalinya di hadapan kami semua. Bawa tidur aja, Bos. Semoga besok Pak Bari bisa ditemukan. Ucapku menenangkan Bos Anas. Malam ini rencananya menginap di rumah Pak Amar sambil menunggu Pak Bari datang. Aku keluar dari kamar. Rian pun juga ikut serta menginap di sana. Aduh, dingin banget, Riz, ucap Rian. Iya, anginnya menusuk, jawabku sambil terus berjalan ke rumah Pak Amar. Sesampainya di rumah Pak Amar, kulihat tim lain masih terjaga. Mereka tidak ada yang tidur karena masing-masing menunggu Pak Bari datang. Assalamualaikum, ucapku yang langsung disambut oleh Pak Amar. Waalaikumsalam, Nak. Di rumah Pak Ruslan benar-benar tidak ada juga ya si Bari? Tanya Pak Amar. Tidak ada, Pak, jawabku sambil menggelengkan kepala. Aku dan Rian dipersilakan masuk, dan Pak Amar pun juga menceritakan kejadiannya lagi. Pak Bari dari sore tadi tidak ada pulang di sini, kata beliau. Beliau kira malah mampir ke rumah Pak Ruslan juga. Bapak tahu teman akrab beliau di sini? Tanya aku. Tidak tahu, karena Bari itu tidak bisa kemana-mana orangnya saat di sini, jawab Pak Amar. Bingung juga kami semua. Mana mungkin kami mencari beliau ke lokasi lahan, karena teman-teman di sini banyak yang tidak percaya juga. Saat mengobrol-ngobrol dengan Pak Amar, ternyata Anto juga ikut menyusul ke sini. Entah apa tiba-tiba datang. Anto salaman dan menyapa tim lain. Sempat Anto ingin membisikkan sesuatu di telingaku, tapi tidak begitu jelas, karena di sini lagi sedang ngumpul membicarakan Pak Bari. Riz, bisa bicara sebentar? Pinta Anto. Apa toh? Tanya aku. Pak Bari ada punya teman di sini. Kata anak buah Pak Bari, mereka tak pernah melihat Pak Bari akrab dengan orang toh. Jawabku. Perasaanku, Pak Bari kini sedang bertamu ke rumah teman beliau. Tapi siapa ya? Ucap Anto. Seriusan? Terus, apa Pak Bari baik-baik saja sekarang? Tanya aku. Gak tahu juga, Riz. Itu hanya perasaanku, jawab Anto seraya menggelengkan kepalanya. Kami bertiga memilih pulang saja, burung untuk menginap. Karena di sini rumahnya tidak terlalu besar dan tidak ada bantal. Kami izin pamit pulangnya, Pak. Besok pagi kami kesini lagi, ucapku salaman dengan Pak Amar. Oh iya, Naris, jawab beliau. Kami pulang bertiga. Mau mencari malam ini tidak mungkin, karena semua tempat sudah kami cari. Terlihat rumah Pak Ruslan masih terbuka pintunya. Teman-temanku sudah bersiap untuk tidur, dan kami pun langsung menuju tempat peristirahatan. Gimana, Riz? Tanya Bos Anas yang berbaring belakangiku. Belum ketemu, Bos. Tapi besok pagi-pagi akan dicari lagi, jawabku. Tolong ya, Riz, cari Saubari sampai ketemu, ucap Bos Anas. Iya, Bos tenang aja. Kemungkinan Pak Bari lagi di rumah teman beliau hingga lupa waktu,
Jawabku. Aku pun langsung memejamkan mata, menunggu besok pagi tiba. Aku membaca doa dan ayat kursi lebih dahulu, agar tidak diganggu saat tidur. Kulihat Rian ikut tidur di sampingku. Riz, besok kau salat subuh di masjid gak? Tanya Rian. Iya insya Allah, mau ikut. Tanya aku. Iya Riz, nanti bangunkan aku ya. Ucap Rian. Ya, jawabku. Aku langsung memejamkan mata untuk mengistirahatkan. Kulihat bos Sanas masih tidur dengan membelakangiku. Entahlah, beliau itu sedang tidur atau tidak. Dari kejauhan suara azan subuh berkumandang. Aku segera bangun ke WC. Habis bebersih langsung bersiap pergi ke masjid. Rian pun mengikutiku. Kami bertiga pergi bersama dengan Pak Ruslam yang juga hendak ke masjid. Saat pintu depan dibuka, kami bertiga dinampakkan dengan suasana yang gelap dan sepi. Aku turun beriringan sambil mengusap-usapkan tangan, menahan dinginnya hembusan angin subuh pegunungan. Nak, saya lihat kalian tadi malam ngapain ke sungai ramai-ramai? Tanya salah satu warga yang duduk di sampingku. Anggota pekerja ada yang hilang, Pak. Jawabku. Sejujurnya aku sangat tidak enak diberikan pertanyaan begitu. Bingung harus menjawab apa. Dikhawatirkan malah jadi omongan orang-orang kabar ini. Hilang? Berapa orang? Tanya beliau lagi. 1 orang, Pak. Tapi kemungkinan beliau menginap di rumah teman beliau. Jawabku segera mengakhiri percakapan itu dan beranjak pergi dari masjid. Aku segera pergi dari masjid, menghindari pertanyaan tentang hal-hal yang sedang kami alami sekarang. Bukan itu saja, karena aku takut keceplosan menjawab macam-macam. Aku di luar masjid duduk di terasnya sambil menunggu Rian yang sedang ke WC. Sedangkan Pak Ruslan masih sibuk membaca amalia beliau. Mari pulang, ucap Pak Ruslan. Bentar dulu Pak, Rian lagi BAB di WC. Jawabku. Aku banyak mengobrol dengan Pak Ruslan sambil menunggu Rian. Beliau banyak menceritakan tentang desa ini yang masih hijau dan terdapat banyak pohon-pohon besar. Di sini pun sangat kental yang namanya mistis pedalaman. Saat setelah selesai menunggu Rian, kami langsung menuju pulang. Rencananya kami akan mampir terlebih dahulu ke rumah Pak Amar untuk menanyakan Pak Bari. Gimana? Apa Pak Bari sudah datang? Tanyaku. Belum ada, Riz. Bingung kami harus mencari kemana. Jawab Wahyu. Pagi ini kami ingin kembali menyusuri sungai, Riz. Tapi menyusurinya lebih jauh lagi. Sahut Ajay. Oh ya, nanti jemput tim kami dahulu ya, biar kami bantu. Pintaku. Siap, Riz. Jawab Wahyu. Kami langsung pulang ke rumah Pak Ruslan. Di jalan pun kami selalu membahas Pak Bari dan menerka-nerka kemana perginya beliau. Langit yang sudah lumayan terang mulai menambahkan sinarnya kekuningan. Dari kejauhan kami bertiga dikejutkan dengan seorang yang sedang tengah berjalan di pinggir sungai dan berjalan ke arah kami. Dengan santainya lalu melemparkan senyum. Pak Bari? Ucapku ingin menghampiri beliau yang sepertinya sangat senang. Tiba-tiba tanganku langsung dipegang oleh Pak Ruslan. Beliau mencegahku untuk bertindak gegabah. Aku tahu Pak Ruslan mungkin merasakan yang sama. Bisa saja itu bukanlah Pak Bari beneran. Iris, Ruslan, dan siapa kamu? Saya lupa. Ucap beliau menghampiri kami yang diam terpaku, menatap beliau tak percaya. Mau ke masjid ya kalian? Tanya Pak Bari yang saat sudah di hadapan kami. Pak Bari? Tanya aku. Ya, ada apa, Riz? Jawab beliau menatapku sambil memicingkan mata. Ini beneran Pak Bari?
Tanyaku memastikan. Iya, kenapa sih kau ini Haris? Ruslan, malam ini saya ke rumah kamu ya, mau membicarakan si Anas. Ucap Pak Bari. Ya, saya tunggu. Jawab Pak Ruslan. Ya sudah, saya pulang dulu, mau salat maghrib. Ucap Pak Bari melenggang pergi, meninggalkan kami. Mau barengan tidak? Sambung beliau lagi, berbalik ke arah kami. Kami pun langsung ikut bersama dengan beliau. Lalu kembali mampir ke rumah Pak Amar, yang orang-orangnya sudah pada bangun semua. Semua yang ada di rumah Pak Amar nampak terkejut. Lalu menghampiri Pak Bari masing-masing memeluk Pak Bari, sembari mengucapkan Alhamdulillah. Kini Pak Bari pun tak sadar. Beliau sangat keheranan melihat anak buah beliau tiba-tiba berlarian tanpa dikomando saling memeluk. Bahkan ada yang terisak sambil memeluk Pak Bari. Ada apa ini? Tanya Pak Bari bingung. Sebelumnya Pak Bari dipersilakan untuk duduk dahulu. Lagi-lagi beliau tak mengerti apa maksud semua ini. Pak Bari kemana aja? Tanya Wahyu. Saya gak kemana-mana, hanya mampir sebentar ke rumah teman saya. Jawab Pak Bari. Siapa teman bapak? Celaku. Itu loh Riz, Pak Yusuf. Beliau tadi mengajak saya mampir lagi ke rumah beliau. Katanya lagi bikin rumah baru, makanya saya berkunjung. Tidak enak saya selalu menolak. Jelas Pak Bari. Pak Yusuf yang bertubuh kerdil itu? Tanyaku. Astagfirullah Haris. Bentak Pak Bari. Maaf Pak, maksudnya beliau. Tanyaku. Pak Bari menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Sudah kuduga sebenarnya, karena ku tahu Pak Bari hanya kenal dengan Pak Yusuf dari alam gaib itu. Kamu kenal Riz dengan Pak Yusuf itu? Tanya Wahyu. Ya, Haris juga kenal. Sahut Pak Bari. Terus kalau Haris kenal, kenapa tadi malam kita gak mencari ke tempat kediaman Pak Yusuf itu? Tanya Wahyu. Apaan sih? Saya tidak mengerti apa maksud kalian mencari saya. Tanya Pak Bari. Pak Bari itu hilang semalaman. Jawab Wahyu. Semalaman? Tidak, saya hanya mengobrol sebentar dengan Pak Yusuf itu. Palingan hanya setengah jam saja. Jelas Pak Bari. Ini sudah masuk pagi Pak, bukan maghrib lagi. Timpalku. Seketika Pak Bari mengucapkan istighfar, tak percaya atas pernyataanku. Sebenarnya saya juga tahu Pak Yusuf itu, tapi tidak tahu rumah beliau di mana, karena pernah ketemu saat di kebun karet dan pernah melihat beliau secara sekilas-sekilas saja. Karena setahu saya Pak Yusuf itu dari bangsa makhluk gaib. Jelasku. Semua teman-temanku mendengarkanku sembari menatapku tak percaya. Berarti Pak Bari dibawa ke alam gaib itu, Riz? Tanya Wahyu. Iya, karena sering aku melihat Pak Yusuf itu selalu memakai baju kuning keramat dengan tubuh kerdil beliau. Pernah juga aku lihat sore beliau menghilang dari rimbunya pohon bambu yang ada di seberang sungai. Jelasku lagi. Pak Bari benar-benar tidak menyangka beliau bisa terbawa ke perkampungan gaib. Beliau begitu shock, bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Saya haus, mau minum kopi. Ucap Pak Bari pelan. Segera istrinya Pak Amar langsung membuatkan kopi pahit untuk Pak Bari yang tiba-tiba minta dibuatkan kopi. Langsung dihabiskan Pak Bari kopi tadi lalu pergi beristirahat ke kamar. Kami semua sekali lagi mengucapkan syukur alhamdulillah Pak Bari sudah kembali. Entahlah beliau ngapain saja di alam gaib. Nanti akan kutanyakan kalau beliau sudah bangun tidur. Saat ingin pulang,
Kami bersapaan dengan Pak Haji yang ingin pergi ke sungai. Langsung kami ceritakan kalau Pak Bari sudah kembali dengan selamat. Rencananya pagi ini giliran Bos Anas yang segera kami bawa ke ustadz terdekat di desa ini, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Aku segera balik untuk mengabarkan kepada Bos Anas kalau Pak Bari sudah ditemukan dengan selamat. Alhamdulillah, Pak Bari sudah ditemukan dengan selamat. Beliau hanya ke rumah teman beliau. Jelasku tersenyum. Seketika kabar baik yang kubawa disambut oleh teman-temanku dengan rasa syukur. Bahkan Bos Anas juga ikut-ikutan mengucapkan alhamdulillah. Bos Anas cepat bersiap, kita pergi ke rumah Ustadz, Bos. Titaku. Ustadz di mana? Tanya Bos Anas. Yang di desa ini, Bos. Rahasia aman. Kita pergi berlima. Saya, Bos, Pak Ruslan, Rian dan Pak Haji. Kami langsung bersiap ke tempat tujuan yang diperintahkan oleh Pak Haji. Kami pergi menaiki mobil. Saat sekitar 15 menit kemudian, kami tiba di rumah sederhana berbahan material kayu. Assalamualaikum. Ucap Pak Haji mengucapkan salam sembari mengetok pintu rumah. Terdengar dari dalam ada yang sedang berjalan sambil menjawab salam kami. Terlihat beliau yang kurang lebih berusia 60-an itu tersenyum ke arah kami dan mempersilahkan masuk. Tidak banyak basa-basi, kami langsung mengutarakan maksud kedatangan kami ke sini. Begini Pak, ini Bos Anas kami ini kehilangan kelamin beliau. Ucapku terhenti saat melihat ustadz yang di depan kami ini tertawa sambil menyela perkataanku. Iya nak, saya mengerti. Tenang aja, tidak apa-apa. Tita beliau sambil tertawa. Kuperhatikan wajah Bos Anas terus menunduk seperti kesal karena ditertawakan. Maksudnya Pak Ustadz gimana ya? Tanyaku heran. Sebenarnya kelamin bos kalian ini tidak hilang, tapi hanya ditutupi oleh mereka. Jadi kalau kalian yang melihatnya itu benar-benar hilang, padahal tidak sama sekali. Jelas Pak Ustadz tersenyum. Oh, maksudnya kelaminnya hanya ditutupi, bukan dicuri maksudnya? Tanya Bos Anas. Ya, jawab Pak Ustadz di hadapan kami. Ustadz itu langsung mendoakan Bos Anas kepada Allah agar kelamin beliau kembali ditambahkan lagi. Entahlah apa yang dibaca, tiba-tiba Bos Anas diberi minum dan langsung minum di tempat. Setelah selesai berdoa, Pak Ustadz tersenyum sambil menganggukkan kepalanya sambil berkata, kalau mau melihat, silakan saja ke WC. Bos Anas tersenyum malu, lalu izin ke WC yang berada di rumah Pak Ustadz ini. Tidak lama Bos Anas kembali tersenyum menatap kami sambil mengucapkan alhamdulillah. Seketika kami semua pun juga ikut mengucapkan syukur. Memangnya ada masalah apa sehingga membuat begini? Tanya Pak Ustadz. Kami menebang pohon yang ada penghuninya, Pak. Jawabku. Oh, ternyata akibat menggusur perkampungan gaib. Sahut Pak Ustadz sambil manggut-manggut. Iya Pak, gimana bagusnya tentang lokasi lahan kami ini? Masih ada 2 pohon lagi yang akan kami tebang. Ucapku berkonsultasi. Apa Bapak bisa memindahkan perkampungan mereka? Sambungku lagi. Saran saya sebaiknya tidak usah saja. Kalau bisa hindari menebang pohon yang masih ada. Kalian ini sudah merasakan akibatnya. Bisa saja kan diubah sedikit pembangunannya. Ucap Pak Ustadz pemberi saran. Kami semua bergeming bingung bagaimana. Bos Anas yang kekeh tidak ingin diubah sedikit pun sangatlah keras kepala. Masalahnya ini nak, bukannya hanya memindahkan rumah mereka, tapi memindahkan satu kampung yang sangat besar. Pikirkan saja. Sambung Pak Ustadz.
Benar sekali apa kata Pak Ustadz. Ini bukanlah memindahkan satu dua rumah, tapi satu kampung. Entahlah bagaimana keputusan Bos Anas. Apa beliau nanti akan melunak untuk digeser sedikit pembangunannya, menghindari pohon yang masih ada itu. Begini maksudnya Bos Anas. Ini bukan hanya membuat malapetaka bagi Yaman saja, tapi semua anak buah juga. Kemungkinan akan berdampak juga kepada desa ini. Jelas Pak Ustadz. Bos Anas diam menunduk sambil sesekali menganggukkan kepalanya. Iya Pak Ustadz, saya mengerti. Nanti akan saya bikin tenda lokasi yang baru. Jawab Bos Anas setelah beberapa saat terdiam. Kami semua sekali lagi mengucapkan syukur. Kini Bos Anas sudah melunak untuk membuat dena villa yang baru. Setelah berbahasa-basi terkait lokasi lahan, kami semua izin pamit pulang kepada Pak Ustadz. Oh ini Pak, ada sembako. Ucapku sambil menyerahkan satu kresek besar sembako. Waduh, terima kasih ya, terima kasih. Jawab beliau tersenyum. Setelah itu kami langsung pulang. Di mobil pun Bos Anas masih saja terdiam, tidak ikut nimbrung pembicaraan kami tentang lokasi pembuatan villa. Gimana, Bos Anas setuju saja kan? Tanyaku. Ya, nanti kita bicarakan lagi. Saya lemes ini. Jawab Bos Anas. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, kini Pak Haji kembali mampir untuk mengobrol sebentar dan mengurut kaki Tono yang sama sekali masih tidak ada perubahan. Aku dan Bos Anas sudah membicarakan lokasi lahan itu dan rencananya akan digeser sedikit. Alhamdulillah pembangunan jembatan pun juga hampir selesai, walaupun tidak semuanya. Malam ini perkumpulan di rumah Pak Ruslan akan segera dilaksanakan sebagai acara selamatan kecil-kecilan. Bahkan bersama tanda syukur kelamin Bos Anas sudah terlihat dan rasa syukur kembalinya Pak Bari. Entahlah sekarang gimana keadaan beliau. Kulihat di dapur sangat sibuk menyiapkan masakan untuk makan malam nanti. Aku pun langsung ditugaskan Bos Anas untuk ke rumah Pak Amar, mengabarkan berita acara selamatan ini. Berhubung ini masih jam kerja, aku pun pergi ke lokasi pembuatan jembatan. Terlihat mereka lagi sibuk ngapain, karena aku tidak terlalu mengerti cara kerja mereka. Assalamualaikum, nanti malam makan bersama di rumah Pak Ruslan ya. Ucapku yang langsung disambut mereka dengan senang hati. Siap Riz. Pak Bari di mana ini? Tanyaku saat melihat tempat duduk beliau yang biasa digunakan untuk bersantai memperhatikan anak buah bekerja. Di rumah Riz, beliau hanya tiduran. Sahut Wahyu. Aku pun langsung berpamitan untuk ke rumah Pak Amar. Sekalian ingin menyuruh beliau juga untuk makan malam bersama. Assalamualaikum. Ucapku sambil masuk ke dalam rumah Pak Amar yang pintunya terbuka lebar. Waalaikumsalam Riz, mari masuk. Jawab istrinya Pak Amar. Begini Bu, malam ini Bos Anas bikin acara selamatan makan bersama. Mohon ya Bu, untuk menghadirinya seluruh orang rumah ini. Pintaku. Oh insya Allah nak, pasti kami datang. Jawab beliau. Pak Barinya ada Bu? Tanyaku. Ada, masuk aja ke kamar beliau nak. Aku pun langsung masuk. Setelah diberi silakan masuk, kulihat beliau berbaring lemas di kamar. Tidur Pak? Tanyaku. Tidak Riz, saya hanya melamun saja. Jawab beliau. Tidak baik Pak melamun begitu. Lebih baik ikut ke rumah Pak Ruslan aja, ngobrol-ngobrol dengan Bos Anas. Dari kemarin Bos Anas juga sangat khawatir sama Bapak, walaupun beliau tidak ikut nyari. Jelasku.
Gimana keadaan Anas setelah dibawa pergi ke Ustadz Hadiris? Alhamdulillah kembali seperti semula, Pak. Jawabku pelan sambil menutup mulut. Syukur alhamdulillah, ucap Pak Bari. Nah, malam ini acara selamatan kecil-kecilan, makan bersama setelah sholat isya, Pak. Syukuran kepulangan Bapak dan syukuran kelamin bos Anas, bisikku. Pak Bari terkekeh saat aku mengatakan syukuran kelamin bos Anas. Akhirnya Pak Bari sudah bisa tertawa lagi. Karena setelah pagi tadi beliau sangat shock. Bawaannya malah diam saja. Ya udah Pak, saya mau pulang. Mau bantu bisa ngapain aja? Ucapku permisi. Saya ikut Riz, badan saya sudah entengan, jawab Pak Bari. Aku pun bersamaan dengan Pak Bari menuju rumah Pak Ruslan. Kulihat beliau banyak bercerita tentang bos Anas saat di kamar. Entah apa yang mereka bicarakan. Saat setelah sholat isya, akhirnya makan malam bersama pun tiba. Rumah Pak Ruslan sangat ramai sambil makan sekali bergurau. Tapi tidak ada yang mengungkit masalah bos Anas kehilangan kelamin beliau. Hanya saja Pak Bari yang menjadi bahan guyonan mereka. Malam ini juga bos Anas memberitahu kalau dana pembangunan villa digeser sedikit demi menghindari pohon yang sisa 2 batang itu. Rencananya pohon yang itu akan berada di samping villa ini kalau sudah jadi. Nanti akan dihias juga dengan taman-taman bunga. Pak, ceritain dong gimana Bapak bisa dibawa ke sana? Tanya Wahyu. Saya ingatnya saat mau pulang, tiba-tiba dipanggil untuk mampir ke rumah beliau. Katanya mau liatin rumah baru, jawab Pak Bari sambil mengunyah makanan. Terus gimana Pak? Tanya Wahyu. Sabar, saya habiskan makanan saya dulu, ucap Pak Bari sambil tertawa. Kami semua tertawa bersama. Setelah Pak Bari habis meneguk air, kini beliau kembali melanjutkan ceritanya. Ya sudah, saya terima ajakan beliau. Katanya rumahnya dekat. Di sana sama seperti kita, banyak rumah-rumah, tapi sebagian rumahnya hancur. Kami berduanya duduk santai di pelataran, ngobrol-ngobrol doang. Jelas Pak Bari. Jalan menuju ke sana gimana Pak? Apa Bapak tidak sadar? Tanyaku. Saya juga tidak tahu, karena saya tidak sadar, jawab Pak Bari sambil menyalakan rokok. Bapak tidak diapa-apain kan di sana? Tanyaku. Tidak, kami hanya mengobrol. Sebelum saya diantar pulang ke sini, kami berdua sempat berkeliling sebentar. Dan kemarin saya dikasih buah jambu, tapi tidak saya makan dan saya bawa pulang saja. Ini jambunya, jelas Pak Bari sambil memperlihatkan buah jambu. Gak usah dimakan Pak, ucapku bergidik ngeri. Enggak, padahal kemarin buahnya sangat besar. Tapi setelah saya bawa ke sini, malah berubah menjadi kecil. Nah kan, gak usah dimakan aja Pak, buang Gi, ucapku. Jangan dibuang, sini saya makan. Sekali-kali nyobain buah dari mereka, sahut Pak Ruslan. Padahal sudah aku larang. Katanya yang memakan makanan mereka akan tidak bisa kembali lagi. Tapi Pak Ruslan malah ingin memakannya. Tenang aja, kalau kita memakannya di alam mereka, memang benar kita tidak akan pernah kembali lagi ke alam asli kita. Tapi ini buahnya sudah berubah menjadi kecil, sudah menjadi buah kita pada umumnya. Insya Allah saya gak akan hilang, jawab Pak Ruslan sambil terkekeh. Kami semua menikmati makan malam, sesekali bergurau dan bercerita tentang Pak Bari. Pak Haji dan sang istri pun juga ada ikut serta. Besok harinya kami langsung ke lokasi lahan. 2 hari sudah kami tidak kesini setelah kejadian kemarin. Suasana dingin masih terasa seperti biasanya.
Dingin banget, ucap Udin. Iya, mudahan aja hari ini cuacanya panas, sahutku. Bos Anas juga ikut ke lokasi lahan saat ini. Beliau tampak takut. Bahkan saat Rian berteriak tadi, beliau juga ikut teriak. Jangan ngagetin saya, ucap Bos Anas kesal. Bukannya ngagetin, tapi nggak sengaja hampir jatuh, jawab Rian. Bos Anas takut ya? Tanya Rian. Saya cuma kaget, cetus Bos Anas. Waktu terus bergulir. 1 minggu kemudian, jembatan yang dijanjikan Babari sudah rampung. Meskipun jembatannya belum dias apa-apa, karena itu hanya sementara saja, dahulu untuk truk-truk bisa melewatinya. Denah pembangunan villa memang benar-benar sudah diubah. Pohon yang tersisa itu dibiarkan saja di ujung berdiri dengan angkernya. Bebatuan, pasir, semen dan lainnya sudah siap. Para tukang pun sudah datang. Teman-temanku sangat asik mengaduk semen untuk peletakan batu pertama. Sejak kejadian kemarin hingga saat ini, tidak pernah lagi terjadi apa-apa dengan kami. Hanya saja Tono yang masih tidak bisa apa-apa. Sesekali ia sering tak sadarkan diri, meracot tidak jelas. Dampaknya sering terlihat di tubuh Tono. Riz, coba lihat di ujung pohon angker itu. Ada yang duduk memperhatikan kita, bisik Anto. Ah, jangan kayak gitu dong. Nanti kedengaran Bos Anas, tegurku. Seriusan Riz, ucap Anto. Jangan bercanda toh, ntar pada lari, tegurku yang sedikit percaya, lalu menoleh ke arah pohon yang Anto maksud. Alhamdulillah untungnya tidak ada apa-apa yang terlihat. Masa siang bolong begini ada hantu? Peletakan batu pertama dihadiri kami semua. Bos Anas tersenyum bahagia. Kuharap setelah pembangunan villa ini tidak ada yang kecelakaan. Dan semoga saja yang menginap di villa ini nanti tidak ada terjadi hal-hal yang aneh. Harapanku semoga tidak berdampak atas pembangunan villa ini. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.